warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Juvitasari, pengajar di Akademi Farmasi Arsi Pontianak. Pertemuan berikutnya di mata kuliah Kimia Dasar kita akan belajar tentang jenis konsentrasi larutan dan perhitungannya. Pertemuan terakhir untuk mata kuliah Kimia Dasar dengan saya sebelum UTS, kita akan membahas tentang larutan dan koloid. Di sini ada dua pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalau kita bahas tentang pengertiannya ya, kita ketahui memang pembelajaran sebelumnya di SMU atau di SMP pernah diajarkan tentang larutan elektrolit dan larutan non elektrolit ya. Larutan elektrolit merupakan larutan yang memiliki kemampuan untuk dapat menghantarkan arus listrik atau aliran listrik ya. Larutan elektrolit sendiri itu dibagi menjadi dua, itu terdiri dari larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, kenapa larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik? Karena memang terjadi ionisasi. Ya, terjadi ionisasi dari komponen larutan, baik itu zat terlarut maupun zat pelarutnya, gitu. Sedangkan larutan non-elektrolit merupakan kebalikan dari larutan elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kenapa? Ya karena tidak terjadi ionisasi. Nah, larutan elektrolit tadi ya kita kenal bahwa ada yang dinamakan larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat merupakan larutan yang mengalami ionisasi sempurna, sehingga mempunyai nilai derajat ionisasi yang sama dengan 1. Nah, biasanya larutan yang termasuk ke dalam jenis ini adalah berupa asam kuat, basa kuat, dan juga garam yang terbentuk dari reaksi antara asam kuat dan basa kuat ya. Nah, ini di contoh kita lihat itu larutan asam-asam kuat, contohnya HCl, HClO3, H2SO4 dan HNO3. Larutan basa-basa kuat seperti natrium hidroksida, kalium hidroksida, kemudian barium hidroksida dan garam-garamnya yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa kuat, yaitu NaCl, kalium iodida dan Al2SO43. Nah, karena mengalami ionisasi yang sempurna, jumlah ion dalam senyawa ini banyak ya, sehingga dapat menghantarkan arus listrik dengan sangat baik, yang ditandai dengan, kalau pada percobaan kita cobakan dengan menggunakan penghantar listrik itu, jadi ditandai percobaan listrik ya, ditandai dengan nyala lampu ya, nyala lampu pada alat uji yang menjadi terang. Banyaknya ion juga dapat diketahui dari banyaknya gelembung-gelembung gas yang terbentuk dari pembentukan larutan elektrolit. Sehingga semakin banyak ion, maka biasanya gelembung gas yang terbentuk pun akan semakin banyak. Biasanya kalau di laboratorium kita gunakan rangkaian alat ya, menggunakan bohlam, dimana kalau dia merupakan larutan elektrolit maka akan menyebabkan cahaya lampu bohlam menjadi terang. Selanjutnya kita mengenal adanya elektrolit lemah. Nah, sama seperti namanya ya, larutan elektrolit jenis ini merupakan jenis yang dapat menghantarkan arus listrik tetapi lemah gitu. Jadi makanya dikatakan larutan elektrolit lemah. Nah, hal ini disebabkan oleh ionisasi yang dialami oleh larutan elektrolit lemah tidak sempurna. Ya, bisa dikatakan dia tidak mengalami ionisasi sehingga menghasilkan jumlah ion yang sedikit, di mana nilai derajat ionisasi larutan ini lebih kecil dari 1 atau lebih rendah dari 1, namun masih lebih tinggi dari 0. Artinya kalau kita lihat di slide ini kan 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 1. Artinya dia di antara 0 sampai 1, tetapi dia nilainya bukan 0. Makanya dia dikatakan elektrolit lemah. Kalau yang sama dengan 0 itu adalah non-elektrolit. Nah, kalau kita lakukan uji serupa seperti larutan elektrolit tadi dengan penghantaran listrik menggunakan bohlam, pada alat uji nyala lampu larutan elektrolit lemah ini cenderung redup, atau bahkan ada juga yang tidak menyala jika nilai derajat ionisasinya sudah mendekati 0. Nanti kalau udah terjadinya ionisasi sangat sedikit, derajat ionisasinya sudah sangat mendekati 0, maka biasanya bohlam pun tidak hidup. Artinya sulit sekali kita melihat perbedaan antara larutan elektrolit lemah dan larutan non elektrolit. Nah, kalau dikaitkan dengan gelembung gas yang terbentuk pada larutan ini juga cenderung sangat sedikit, yang pasti lebih sedikit dari larutan elektrolit.
Gitu. Nah, perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah yang paling jelas dan bisa kita ketahui adalah kemampuannya dalam mengantarkan listrik. Nah, ada beberapa perbedaan antara larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah ya yang dapat kita simpulkan, yaitu larutan elektrolit memiliki derajat ionisasi antara 0 sampai 1 tergantung dengan kekuatan pengantaran arus listriknya. Nah, sedangkan larutan non elektrolit tidak dapat terionisasi atau memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Coba kita lihat untuk larutan non elektrolit. Nah, larutan elektrolit ya tidak dapat mengantarkan arus listrik karena zat terlarutnya dalam pelarut tidak dapat menghasilkan ion-ion atau tidak dapat terionisasi atau tidak mengion. Contohnya larutan sukrosa, glukosa, alkohol, ya seperti itu ya. Nah, maka dia tidak dapat mengion, tidak dapat terionisasi sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tadi ya, kalau larutan elektrolit baik kuat maupun lemah itu kan mempunyai derajat ionisasi 0 sampai 1. Nah, tergantung pada kekuatan penghantaran arus listrik. Sementara pada larutan non elektrolit tidak dapat terionisasi atau memiliki derajat ionisasi sama dengan 0. Nah, larutan elektrolit sendiri dapat menghasilkan gelembung-gelembung tadi ya, atau gas atau gelembung gas. Kemudian dapat menyalakan lampu pada alat uji jika kita lakukan pengujian penghantaran arus listrik menggunakan bohlam. Sedangkan pada larutan non elektrolit tidak menghasilkan gelembung dan tidak dapat menyalakan lampu sama sekali. Oke, jadi sudah kita sebutkan bahwa contoh larutan elektrolit misalnya larutan-larutan asam kuat, basa kuat, kemudian garam-garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa kuat. Contoh senyawa non elektrolit adalah contohnya tadi ada larutan urea, sukrosa, glukosa, alkohol. Kalau kita berbicara tentang manfaat larutan elektrolit, maka biasanya larutan elektrolit ini ya punya beberapa manfaat, diantaranya dapat digunakan sebagai sel elektrokimia pada bagian mesin kendaraan seperti baterai, pengisi aki, ya, jembatan garam. Kemudian larutan elektrolit memegang peranan penting dalam tubuh manusia. Sehingga kalau kita tahu dari sifatnya yang dapat membawa dan mengantarkan muatan listrik, maka larutan elektrolit memiliki peranan dalam melancarkan impuls saraf. Kalau kembali ke kuliah farmakologi, bahwa ada impuls saraf dalam tubuh manusia. Nah, di mana larutan elektrolit juga berguna untuk tubuh manusia dalam mekanisme metabolisme, yaitu sebagai pembentuk hormon, kemudian juga ion pengaktif enzim tubuh ya. Secara farmakologi kita sudah mempelajari bagaimana mekanisme metabolisme, anabolisme, katabolisme. Nah, jadi memang sangat berperan dalam pembentuk hormon juga sebagai ion pengaktif enzim tubuh ya. Larutan elektrolit juga berperan sebagai pengatur keasaman dan kadar air dalam cairan tubuh, sehingga memang biasanya kita disarankan untuk mengkonsumsi cairan atau larutan-larutan elektrolit pada kondisi tertentu ya, dalam konsentrasi yang berbeda-beda. Kalau pada kondisi normal maka kita memerlukan cairan elektrolit dalam jumlah dalam jumlah yang disesuaikan. Tapi jika pada kondisi tertentu, misalnya pada pasien dengan kondisi diare, maka kita sangat memerlukan cairan elektrolit untuk menggantikan cairan tubuh tadi, sehingga tidak terjadi perbedaan elektrolit di dalam tubuh yang juga menyebabkan perbedaan tekanan ya di dalam tubuh, dan tidak mengganggu pengaktifan impuls saraf dalam tubuh, dan tidak mengganggu proses metabolisme dalam tubuh dan pengaktifan enzim-enzim yang memang digunakan dalam proses di dalam tubuh, terutama pada proses metabolisme tubuh. Nah, untuk pembahasan ini kita akan lanjutkan dengan konsentrasi larutan juga perhitungannya. Kita lanjutkan dengan konsentrasi larutan ya. Nah, di dalam ilmu kimia, larutan bisa diartikan sebagai campuran homogen dari dua atau zat yang tidak bereaksi secara kimia dan komposisinya dapat bervariasi. Di dalam larutan, jika pelarut yang digunakan adalah air, maka larutan tersebut dikenal dengan larutan berair atau aqueous. Biasa kalau kita buka di literatur farmasi ya, ada yang namanya aqueous. Misalnya kalau kalian buka excipient, misalnya melihat deskripsi monografi, ya, melihat stabilitas, maka kita
tidak asing dengan istilah aqueous, yaitu larutan jika digunakan pelarutnya adalah air, maka kita kenal dengan istilah aqueous atau larutan berair. Dan jika pelarut yang digunakan selain air, maka larutan dikenal sebagai larutan tak berair atau non-aqueous. Nah, suatu larutan terdiri dari zat pelarut yaitu solvent. Kalau kita bicara tentang solvent, maka itu adalah istilah sebagai zat pelarut. Kemudian zat terlarut atau solut, atau disebut juga komponen larutan. Jadi komponen larutan ada dua, terdiri dari solvent atau pelarut dan solut atau zat terlarut. Nah, sebagai contoh yang paling sederhana, ya contoh sehari-hari pada saat kita membuat larutan minuman teh, ya membuat larutan minuman teh manis. Jadi kan ada 3 komposisi kan, di dalamnya ada air, ada gula, karena teh manis ya berarti ada tambahan gula, air sama teh. Dimana pada larutan teh manis tersebut komponen larutannya solvent atau zat pelarutnya ada air, sedangkan gula pasir dulu ya. Gula pasirnya merupakan solut atau zat terlarut, dan tehnya sendiri juga komponen yang terlarut, tetapi komponen yang terekstrak gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin komponen yang terekstrak itu kita bicara lagi tentang mata kuliah terkait farmasi lainnya ya, yaitu farmakognosi, fitokimia gitu ya. Kita di sana kita membahas tentang ekstraksi. Nah, kita tidak jauh-jauh ke sana ya untuk pembelajaran kimia. Nah, di mana dalam larutan sendiri zat yang jumlahnya lebih sedikit disebut sebagai zat terlarut atau solut ya. Kita kembali lagi, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain disebut larut atau solvent. Artinya yang dominan dalam kuantitas itu adalah solvent, yang jumlahnya lebih sedikit adalah solut atau zat terlarut. Proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan itu disebut sebagai pelarutan atau solvasi. Jadi proses pelarutan adalah solvasi. Zat pelarut adalah solvent dan zat terlarut adalah solut. Nah, nanti istilah-istilah ini akan sangat akrab di telinga kita sampai nanti di akhir semester. Oke. Kalau kita bicara tentang komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan, dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Nah, konsentrasi larutan umumnya dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan, atau dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah pelarut. Oke. Konsentrasi dapat dijelaskan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Jadi konsentrasi ini dapat dijelaskan secara kualitatif maupun kuantitatif. Di mana secara kualitatif larutan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu larutan encer dan larutan konsentrat atau larutan pekat. Ya. Dalam larutan encer jumlah zat terlarut yang ada relatif sedikit. Jadi dalam larutan pekat sebaliknya ya, jumlah zat terlarut yang ada relatif besar. Oke. Larutan pekat di situ kalau kita lihat pada gambar ada contoh dua ya. Jadi lihat di situ di mana perbedaan pada jumlah zat terlarut. Nah, pada larutan pekat ya jumlah zat terlarutnya sangat banyak pada gambar A, dan pada gambar B yang merupakan larutan encer di mana jumlah zat terlarutnya dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, contoh beberapa larutan satuan konsentrasi larutan itu kita kenal ada molar, molal, kemudian ppm atau part per million. Proses pembentukan larutan. Jadi proses pelarutan itu melibatkan interaksi antara solut ya, zat terlarut dengan solvent. Jadi antara solut dengan solut, solvent dengan solvent, kemudian antara solut dengan solvent. Kalau kita bicara tahapannya terjadi melalui 3 tahap. Tahapan pertama, pemindahan suatu molekul zat dari zat terlarut pada temperatur tertentu. Jadi yang pertama terjadi kan zat terlarut akan bereaksi secara kimia dengan pelarut membentuk zat yang baru. Itu kan yang terjadi. Nah, jadi tahapannya itu adanya pemindahan molekul zat dari zat terlarut pada temperatur tertentu. Nah, saya akan lengkap slide-nya. Ini adalah yang terjadi pada tahap pertama. Lihat pada zat di situ ya, zat terlarut
kemudian terjadi pelepasan satu molekul dari zat terlarut. Nah, inilah tahapan pemindahan satu molekul zat dari fase terlarut. Tahapan kedua, pembentukan lubang dalam pelarut yang cukup besar untuk menerima molekul zat terlarut. Jadi sekarang setelah pelepasan satu molekul zat terlarut, Nah, setelah terjadi pemindahan satu molekul dari fase terlarut, maka yang terjadi berikutnya ini, tahapan kedua, pembentukan lubang dalam pelarut. Lihat, sudah ada pelarut, kemudian pembentukan lubang dalam pelarut. Kemudian apa yang terjadi pada tahap 3? Tahap 3 adalah penempatan molekul zat terlarut dalam lubang pelarut. Jadi kalau kita lihat di situ tahapan zat pelarut itu sudah siap untuk menerima perpindahan satu molekul zat terlarut ya pada temperatur tertentu untuk ditempatkan molekul zat terlarut tersebut dalam lubang pelarut. Kita lihat pada gambar. Oke, saya slide. Nah, ini adalah tahapan ketiga. Kalau tadi kan zat terlarutnya sudah melepaskan satu molekul, kemudian pelarut sudah menyiapkan lubang untuk masuknya zat terlarut. Apa yang terjadi? Lihat adalah mekanisme terjadinya suatu larutan. Tahapan ketiga itu tahap penempatan zat terlarut dalam rongga pelarut. Secara garis besarnya dapat kita jelaskan secara ringkas adalah di mana terjadinya suatu larutan itu terjadi karena adanya zat terlarut bereaksi secara kimia dengan pelarut membentuk zat yang baru, di mana zat terlarut membentuk zat tersolvasi dengan pelarut. Terbentuknya larutan berdasarkan dispersi zat terlarut pada larutan atau solvent. Reaksi kimia dengan pelarut dapat terjadi apabila ada interaksi antara pelarut dan zat terlarut dengan pemutusan satu atau lebih ikatan kimia. Nah, ini adalah contoh pelarutan natrium klorida di dalam air. Oke. Ini contohnya dari gambar kita dapat dijelaskan bahwa ada antaraksi ya. Antaraksi yang terjadi adalah bentuk solvasi. Tadi solvasi adalah pelarutan. Oke. Interaksi yang terjadi atau solvasi dinamakan hidratasi jika pelarutnya air. Jika pelarutnya air ini kan kalau kita lihat itu gambar kristal ionik yang terlarut ya dari NaCl dengan air, maka interaksi yang terjadi adalah ada solvasi yang dinamakan sebagai hidratasi ya, karena pelarutnya adalah air. Nah, solvasi sendiri biasanya disebabkan karena adanya interaksi antar pelarut polar terhadap zat terlarut yang juga sifatnya polar, seperti garam NaCl yang dilarutkan di dalam air. Nah, molekul air sebagai dwikutub mengelilingi ion-ion Na+ dan Cl-. Seperti kita ketahui ya, di dalam air NaCl akan terionisasi menjadi ion Na+ dan Cl-. Jadi molekul air sebagai dwikutub, kenapa dikatakan dwikutub? Karena ada dua kutub ya. H2O menjadi H2O itu terdiri dari H+ plus OH- ya kan, terjadi dua kutub, artinya negatif positif ya. Mengelilingi ion-ion Na+ dan Cl- ya, seperti yang tampak pada gambar di slide ya, seperti yang tampak pada gambar di slide tadi, adanya hydrated cation, adanya hydrated anion karena memang pelarutnya air, makanya dinamakan sebagai hydrated atau hidratasi. Dalam hal ini dikatakan bahwa ion-ion Na+ dan Cl- dalam keadaan tersolvasi. Nah, molekul oksigen pada molekul air bermuatan negatif secara parsial atau dikatakan sebagai parsial negatif, dan sisa hidrogennya bermuatan positif secara parsial atau kita kenal dengan namanya parsial positif. Sehingga pada NaCl yang dilarutkan dalam air, ion negatif dari NaCl yaitu Cl- akan berinteraksi dengan kutub positif air yaitu kutub positif hidrogen. Ya, dan ion positif dari NaCl yaitu Na+ akan bereaksi dengan kutub negatif oksigen dari molekul air. Nah, itulah yang terjadi. Makanya ada dua proses solvasi yang terjadi, yaitu hidratasi kation dan hidratasi anion. Nah, jadi masing-masing molekul positif dan negatif dari NaCl akan bereaksi dengan kutub berlawanan
ya dari muatannya. Jadi yang Na+ akan bereaksi dengan oksigen, yaitu yang bermuatan negatif atau parsial negatif. Sementara Cl- akan bereaksi dengan H+ atau hidrogen yang bermuatan parsial positif. Nah, jenis pelarutan kita kenal ada yang namanya jenis pelarutan endotermis, di mana reaksi endotermis sendiri merupakan reaksi yang terjadi karena zat menyerap panas dari lingkungan sehingga larutan menjadi lebih dingin. Misalnya amonium nitrat, pelarutan amonium nitrat, kalium klorida, natrium klorida, kemudian natrium sulfat dekahidrat. Kemudian pelarutan eksotermis, di mana zat sistem ya melepaskan panas ke lingkungan sehingga larutan menjadi lebih panas. Contohnya natrium sulfat anhidrat, atau saat kita melarutkan cerium sulfat dan kalsium klorida. Nah, ini adalah jenis konsentrasi tadi ya. Kita kenal ada molaritas, molalitas, normalitas, persen. Persen itu nanti ada persen B per V, persen V per P, ya, persen B per B. Bobot per bobot, bobot per volume, volume per volume. Buka farmakopenya, di situ ada kok pengertian persen. Kemudian bagian per juta atau part per million ppm, dan bagian per miliar part per billion. Yang terbalik ya. Part per million itu bagian per juta, part per billion adalah bagian per miliar. Nah, sekarang kita melihat rumus-rumusnya. Oke. Ini memang lebih mudah kalau sebenarnya kita bahas dengan latihan soal. Jadi ada latihan soal, silahkan berlatih di rumah. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Dari rumusnya kita lihat bahwa molaritas sama dengan mol per volume, sama dengan gram per mr atau bm dikali 1000 per mililiter larutan. Di mana gram adalah massa zat terlarut, mr adalah berat molekul dari zat terlarut dengan satuan gram per mol, dan mililiter adalah volume pelarut. Oke, mr dan gram menyatakan BM dan massa zat terlarut, di mana ml menyatakan volume pelarut. Nah, lebih mudahnya kita lihat pada contoh soal. Diketahui molaritas dari 9,8 gram Ha2SO4 dengan MR 98 dalam 250 ml larutan. Berapakah molaritas larutannya? Maka kita masukkan. Molaritas sama dengan gram per ml kali 1000 per V. Bobot zat terlarut adalah, lihat bobot H2SO4 9,8 gram, masukkan pada rumus. Kemudian BM-nya berapa? BM H2SO4, BM zat terlarut ya 98, masukkan pada rumus. Kemudian 1000 jangan diganti, dikali dengan mililiter larutan atau zat pelarutnya. Maka berapa molaritasnya? Masukkan ke rumus. Ini tinggal kali biasa ya, kali biasa. Sama dengan 0,4 molar. Dihitung di rumah. Kemudian kalau kita ingin mengetahui kalau tadi kan molaritas bentuknya adalah padatan. Sekarang bagaimana molaritas yang bentuknya adalah larutan pekat? Maka kita menggunakan rumus molaritas sama dengan persen kali rho dikali 10 per mr, di mana persen menyatakan persentase larutan, rho menyatakan densitas atau berat jenis dalam satuan gram per mili atau kilogram per liter. Kemudian mr atau bm menyatakan berat molekul larutan dalam satuan gram per mol, dalam satuan gram per mol. Pada tabel kita lihat di situ ada larutan. Misalnya asam asetat, dia mempunyai BM 60, mempunyai berat jenis 1,05, di mana persen beratnya adalah 99,7% dengan molaritas 17,4. Nah, ini adalah contoh-contoh senyawa ya, larutan pekat yang sudah terdapat data-datanya di dalam tabel. Nah, molaritas menyatakan mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Ini molalitas ya, molalitas. Molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per gram. Kalau tadi 1000 per V, sekarang 1000 per gram. Gram menyatakan gram T ya, gram T yang pertama adalah gram massa terlarut, mr-nya bobot molekul zat terlarut. Jadi gram per mr yang pertama adalah zat terlarut, kemudian gram P adalah massa pelarut dalam gram jika pelarutnya dalam gram. Kita lihat contoh soal.
Molalitas 4 gram natrium hidroksida yang mempunyai Mr40 dalam 500 gram air, berapa molalitasnya? Oke, masukkan gram T-nya adalah gram zat terlarut, yaitu jumlah bobot NaOH 4 dibagi Mr NaOH 40 dikali 1000, itu tetapan tidak diubah, kemudian dalam 500 gram air per 500, maka hasilnya adalah 4 kali 1000 per 40 kali 500, 4000 dibagi 2000 sama dengan 0,2 molar. Itu jika pelarutnya dalam bobot gram. Kedua yaitu normalitas. Normalitas menyatakan jumlah mol ekivalen zat terlarut dalam 1 liter larutan. Oke. Rumusnya mirip dengan molaritas tetapi ada perbedaan. Nah, normalitas sama dengan gram per ml jika dalam larutan ya, dikali 1000 per mili dikali valensi. Atau normalitas sama dengan gram per BE, bobot ekivalen, dikali 1000 per mili, di mana BE sama dengan MR dibagi valensi. Jadi silahkan boleh menggunakan rumus gram per MR kali 1000 per mili dikali valensi, atau gunakan rumus gram per BE dikali 1000 per ml. Nah, jika kita menggunakan gram per BE dikali 1000 per mililiter, maka kita harus menentukan dulu berapa BE-nya dengan cara melihat berapa BM dan berapa valensinya. Nah, ada hubungan antara normalitas dan molaritas. Nah, kalau kita tahu tadi molaritas adalah rumusnya gram per mr kali 1000 per V, di mana normalitas sama dengan gram per mr kali 1000 per V dikali valensi, maka hubungan antara normalitas dengan molaritas yaitu normalitas sama dengan molaritas dikali valensi. Oke, kalau kita sudah tahu molaritasnya, maka tinggal dikali valensi. Nah, kalau kita menentukan valensi sendiri untuk valensi asam basa ya, di mana valensi menyatakan jumlah mol H+ atau OH- yang diperlukan untuk menetralisir suatu asam atau basa. Oke, contohnya 1 mol CaOH2 akan dinetralisir oleh 2 mol proton. Dilihat di situ ya. Kita suatu senyawa CaOH2 itu akan terionisasi menjadi Ca2+ plus 2OH-, maka dia akan melepaskan 2OH-. 2OH- plus 2H+ itu menghasilkan 2H2O. Jadi 1 mol CaOH2 setara dengan 2 mol ekivalen. Jadi CaOH2 1M sama dengan CaOH2 2N, karena dikali valensi. Kalau dia 1 molar maka dikali valensinya karena dia melepaskan 2H+, maka dikali valensinya. Itu kalau asam basa ya. Jadi asam basa sebenarnya gini, pada prinsipnya dari reaksi tersebut berapa H+ dan berapa OH- yang dilepaskan. Nah, itu adalah valensinya. Jadi cukup mudah dalam menentukan valensi asam basa. Kalau redoks, valensinya merupakan jumlah mol elektron yang dibutuhkan untuk mengoksidasi atau mereduksi suatu unsur. Maka harus buka lagi reaksi redoksnya. Contoh, Fa3+, 1 mol Fa3+ membutuhkan 3 mol elektron untuk menjadi Fe, sehingga valensinya adalah 1 mol Fe setara dengan 3 mol ekivalen. Nah, kalau diketahui Fa3+-nya 1M, maka N-nya berapa? M-nya sama dengan 3 kali Fa3+ 3N atau Fe2O3 6N. Gitu. Ya, karena memerlukan 3 elektron, maka dikali 3. Tadi kalau normalitas itu kan M dikali valensi, maka 1M itu dikali 3. Kalau molalitasnya 1, maka normalitasnya dikali 3 sama dengan 3. Jadi 1 mol Fe3+ setara dengan 3 mol ekivalen. Nah, cara penyetaraan reaksi redoks yang pertama adalah yang kita lakukan adalah setarakan jumlah atom di kedua sisi reaksi dengan mengalihkan jumlah mol. Oke. Jadi dalam senyawa MnO4- melepaskan Mn2+. Kemudian yang kedua adalah setarakan jumlah oksigen dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan atom O. Lihat pada MnO4-
Mn2+ yang kekurangan oksigen adalah pada sisi sebelah kanan Mn2+, maka kita tambahkan H2O. H2O kan molekul oksigennya cuma 1. Jadi kita tambahkan 4. Oke. Kemudian selanjutnya kita setarakan jumlah H. Ya, setarakan jumlah atom H dengan menambahkan H+ pada sisi yang kekurangan H. Nah, kalau pada MnO4- menghasilkan Mn2+, kita tadi tambahkan H2O, kemudian menyetarakan O-nya menambahkan 4 molekul H2O, maka H+-nya di situ kan 4 kali 2, 8. Jadi 4 molekul O dan 4 H+, maka sebelah kiri kita setarakan menjadi 8H+. Kemudian setarakan jumlah muatan dengan menambahkan elektron pada sisi yang kelebihan H+ yang kita tambahkan H+. Nah, di sini kita lihat. Nah, MnO4- plus 8H+ itu menghasilkan Mn2+ plus 4H2O, ditambah di sebelah kirinya ditambah 5 elektron, ditambah dengan 5 elektron. Nah, maka 1 mol ekivalennya itu setara dengan 1 mol setara dengan 5 ekivalen. Untuk MnO4- atau KMnO4 senyawanya. Nah, ini adalah contoh soal, silakan untuk latihan di rumah. Tentukan normalitas larutan berikut ya. Contohnya, kalau H2SO4 kita ketahui molaritasnya adalah 0,25 m, maka berapa normalitasnya? Nah, bocoran D1. Kalau H2SO4 itu kan kalau terionisasi menjadi 2H+ plus SO4 2-. Ya, berarti langsung dikali valensi, menghasilkan 2H+ dikali dengan molaritas. KOH 0,5 m. Itu kan terionisasi menjadi K+ plus OH-. Kalau OH- yang dilepaskan 1, maka normalitasnya kalau 0,5 m sama dengan molaritas dikali 1 sama dengan ya 0,5. KOH 0,5 m sama dengan KOH 0,5 n. Coba dihitung lagi dengan rumus yang tadi ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi untuk K2CR2O7, lanjutkan lagi untuk I2, lanjutkan juga untuk Na2S2O3 1M. Coba dikerjakan di rumah, kemudian dihitung dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Jangan lupa untuk mencari valensinya, karena hubungan antara normalitas dengan molaritas adalah dimana normalitas sama dengan molaritas dikali dengan valensi. Nah, sekarang kita beralih ke persen. Kita ketahui ada persen itu adalah persen bobot per bobot atau berat per berat, B per B, persen bobot volume per volume, dan persen bobot per volume, bukan farmakope. Ya, dimana persen B per B menyatakan massa dalam gram suatu zat dalam 100 gram campuran, bukan 100 gram pelarut ya, tapi dalam 100 gram campuran atau larutan. Nah, sementara bobot volume per volume menyatakan volume dalam mililiter. Dalam mililiter suatu zat dalam 100 mili campuran. Sementara bobot per volume merupakan massa dalam gram suatu zat dalam 100 mili campuran. Jadi biasanya ada kesalahan dalam perhitungan karena salah menafsirkan arti. Biasanya ada yang menyatakan bahwa gini, pada saat ngitung itu mikirnya adalah per pelarut, bukan perlarutan. Beda ya halnya ya, kalau per pelarut dengan perlarutan itu hasilnya akan beda. Maka ingat, dalam persen itu adalah persen yang menyatakan jumlah, apakah itu bobot ataukah itu volume per campuran, artinya perlarutan. Contohnya, persen B per B larutan gula 5% dalam air. Oke. Nah, kalau B per B berarti kan airnya dalam 100 gram. 100 gram larutan. Maka kan kita pengen mengetahui ini berapa gram gula yang digunakan untuk untuk membuat 5% larutan gula dalam air. Maka kalau 5% itu kan sama dengan 5/100 kali, karena dia dalam gram kali 100 gram, berarti kan gulanya 5 gram. Maka berapa airnya? Airnya adalah jumlah larutan totalnya adalah 100 gram dikurang dengan jumlah zat terlarutnya 5 gram. Jadi 100 kurang 5 sama dengan 95 gram. Maka air yang digunakan untuk membuat larutan gula 5% adalah 95 gram. Contoh kedua, persen V per V. Larutan etanol 96% dalam air. Oke. Jadi kan berarti ada 96% etanol dalam 100
kalau volume per volume ya, 100 mili larutan. Maka berapa jumlah etanolnya? 96/100 dikali 100 mili. Maka etanolnya adalah 96 mili, sementara airnya adalah selisih jumlah larutan dikurangi dengan jumlah volume zat terlarut, yaitu 100 dikurang 96, maka airnya adalah 4 ml. Sekarang konsentrasi B per V. Larutan natrium hidroksida 10% dalam air. Artinya karena B per V volume, maka larutannya adalah 100 ml. Maka berapakah natrium hidroksidanya? 10/100, karena B per V kan berarti gram per mili. 10/100 dikali 100 sama dengan 10 gram. Maka berapa airnya? Nah, airnya adalah 100 mili dalam 100 mili larutan. Nah, bentar. Nanti dibuka lagi farmakopenya untuk lebih mudah ya, untuk lebih mudah memahami tentang persentase. Kemudian ppm. Kalau kita bicara dengan ppm itu adalah massa komponen larutan dalam gram per 1 juta gram larutan. Maka dikatakan sebagai part per million atau bagian per juta. Untuk pelarut air 1 ppm itu setara dengan 1 mg per liter atau 1 mikrogram per mililiter. Sama saja, 1 ppm itu bisa dinyatakan dengan 1 mg per liter atau 1 mikrogram per liter. Part per billion itu massa komponen larutan gram per 1 miliar gram larutan. Maka untuk pelarut air 1 ppb atau ppb setara dengan 1 mikrogram per liter. Nah, ini adalah rumus untuk pengenceran larutan. Nah, kita bisa menggunakan C1 kali V1 sama dengan C2 kali V2, atau jika dia dalam normalitas N1 kali V1, N2 kali V2, jika dalam molaritas M1 kali V1, M2 kali V2. Nah, ini adalah konsentrasi pengenceran jika dalam persen ya. Maka konsentrasinya dalam C. Dimana C1 adalah konsentrasi awal atau konsentrasi pekat. Nah, bisa molar, bisa molal, bisa normalitas, bisa ppm, ppb ya. Dikali V1 yaitu volume larutan pekatnya, di mana C2 menyatakan konsentrasi akhir dari larutan encer, V2 merupakan volume larutan encer. Nah, untuk pengenceran larutan ini kita banyak praktek di data-data praktikum kimia dasar ya. Jadi caranya mudah ya. Jadi intinya gini, siapa yang jadi C1, siapa yang jadi C2, siapa yang jadi V1, siapa yang jadi V2, intinya asalkan tidak salah penempatan ya. Jadi misalnya nih mau menempatkan C2 dan V2-nya adalah konsentrasi awalnya boleh. Jadi yang hasilnya adalah larutan encernya ada di C1 dan V1 boleh. Yang penting tidak salah menempatkan. Nah, jadi kalau kita mengencerkan misal gini, kalian ingin membuat etanol ya, etanol 70% sebanyak 500 ml dari etanol 96%. Maka berapa etanol 96% yang dibutuhkan untuk membuat etanol 70% sebanyak 500 ml? Maka tempatkan. Nah, jika larutan konsentrasi pekatnya adalah C1, maka kan tadi 96% dikali volume satunya belum diketahui. Berarti tulis V1 sama dengan C2-nya tadi 70% dikali dengan 500 ml. Nah, silahkan dihitung 7. Jadi kan berapa V1? V1 sama dengan C2 kali V2 per C1 atau 70% dikali 500 ml per 96%. Silahkan dicari di rumah berapa hasilnya. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya soalnya dibalik. Jika kita ingin membuat larutan etanol 70%, kita menggunakan larutan etanol 96% sebanyak 100 ml. Ya, berapakah jumlah larutannya? Ya, kayak tadi, kita kasih lagi C1-nya yang pekatnya adalah
96% dikali dengan volume yang dibutuhkan 100 ml sama dengan C2-nya 70% dikali V2 karena belum diketahui. Maka V2 sama dengan C1 kali V1 per C2, yaitu 96% dikali 96% dikali 100 ml per 70%. Maka akan kita dapatkan berapa jumlah V2. Berapa jumlah V2-nya itu larutan encer dari etanol 70%. Jadi silahkan di rumusnya dipraktekkan, dihitung di rumah, dilancarkan kembali. Untuk pertemuan mata kuliah kimia dasar sebelum UTS dengan saya sudah selesai ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, kemudian atas kemauan belajar, kemauan kuliah dari mahasiswa, walaupun memang kita dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan kita melakukan kuliah tatap muka, tapi mudah-mudahan dengan segala keterbatasan ini sistem perkuliahan kita tetap dapat berjalan dan apa materi yang disampaikan oleh dosen-dosen dapat dipahami oleh mahasiswa. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama perkuliahan ini menjadi amalan kita, menjadi berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, lebih kurang saya mohon maaf. Saya Dina Yusvitasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.